Masih tajam nggak tajam nggak boleh turunin kali ini. Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, segala amalan jadi agak angkuh kali ini. Tajam semua. Ditakir. Ini ada 500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bukan di meja kajian dengan background bertuliskan tentang tema kajian, bukan. Islam. Ada kertas. Kertas ini sebenarnya kertas buat ngeprint sih. Kertas buat ngeprint, cuma hubungannya dengan semua mainan ini apa gitu Nah kan? ini aduh bentar, ini kayaknya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nggak salah semua total ada 53 sih. Hah? Di bawah ada lagi. Ada lagi? Iya. Oh ini Ustaz koleksi bagaimana? Wih, banyak lagi nih, masih banyak. Itu ada yang dari yang paling kecil sampai yang paling gede lah. Ada yang begini. Ada itu buat di apa namanya? Buat di rimba ya kalau kita lagi apa? Dia kan pasukan khusus. Ini dong nih kelihatan Betawinya nih, kelihatan Betawinya nih. Oh ini kayak malah kayak ini kenapa di plastik kan masih baru ya? Enggak. Oh, kan baru beli di ini apa online? Enggak. Ini tajam semua, Ustaz? Nggak tahu, coba harus karena perawatannya nggak pernah diasah sih. Nggak dia kan? Nggak diasah-asah. Sejak awal nggak pernah diasah. Jadi ini gempa apa namanya gempa Lombok ini menaklukkan 34 ekor kepala kambing ya, kepala kambing ini takluk dan 4 ekor sapi kalau nggak salah. Dan sampai sekarang nggak diasah. Kalau antum nggak datang kemari pun istilahnya ini aneh nggak keluarin karena kan di rumah banyak anak-anak gitu. Oh. Cuma aneh pengen tahu aja apa namanya masih ini nggak gitu. Masih karena ini jarang aneh buka lagi. Kemarin turun tahun lalu pakai yang ini nggak aneh turunin. Kenapa nggak turun? Nggak diturunin karena memang pada event-event tertentu aja sih. Cuma Ini tipenya namanya apa nih golok ini? ini sih sebenarnya ini bukan golok untuk jawara karena golok untuk jawara itu biasanya apa namanya sejengkal 3 jari. Oh ini lebih. Sebutnya sejati. Sejati itu sejengkal 3 jari. Ada juga istilahnya. Iya. Jadi kalau dia dimainin begini, dia bisa dimasukin ke sini ke bagian dalam. Nah, gini. Oh biar bisa Jadi begitu ya. jadi kalau dia jalan begini si orang yang lewat ya musuh nggak tahu kalau dia main silat gitu. Tapi ini kan bukan ranah silat ya sekarang. Ya, Kita mau korban. Ya. Nah, kita mau tes ini masih tajam nggak? 3 tahun lalu ya gempa Lombok ini masuk tahun ketiga kalau nggak salah. Gini aja. Wih. Lagi. Gini aja. Wih. Lagi. Ini apa begini ya katanya kertas. ini nggak diasah. Ini sejak Allah. kalau mau cepat juga boleh. Iya ini motong kurban. Oh, nggak alat ya? Iya. Nggak dipakai buat masak. Ya kayak gitu. Ini apa namanya? Ada ceritanya Hari. Jadi waktu anak Lombok, warga Lombok bilang Ustadz boleh pulang. Selesai kami berkurban di sana, tapi goloknya jangan dibawa pulang. Kenapa? Buat kami di sini kan. Oh jangan ini golok. Mau coba? Bismillah ya. Ini Bismillah hati-hati. Agak berat ya. Ini pakai tip cara khusus nggak? Enggak, Bismillah aja. Awas hati-hati tangan. Ini nggak turun. Oh, gitu. Lain ya pemirsa ya. Lain pemirsa lain. Ininya harus cepat ya. Ini mah robek. Lain ya pemirsa ya. Berarti memang beda cara pegangnya. Ini Oh. Nah, berhasil. Nah, berhasil. Oh, gitu. Tapi dibacok bisa. Tadi saya kan bacok kan. Tadi saya bacok kan. Lumayan lulus lah. Saya lantik lumayan. Ini gila ya? Gila ya. Tangan. Juga berasa ada. Tapi asik juga ya. Asik Tapi dong. makanya buat masa di depan anak-anak ditunjukin nih. Nggak boleh. Makanya saya simpan baik-baik. Soalnya
ini kalau orang-orang sosmed bilang tuh apa namanya ya? Apa itu? Yang gini-gini tuh istilahnya tuh Ini memuaskan, satisfying. Kayak ngeliat gitu, wah bulan yang digepeng-gepengin, begini-begini. Ini kalau kita coba ini pun juga waktu kalau ini sekitar 5 tahun lalu lah Ini nggak kira-kira. buat gambling kan? Bisa juga. Saya turunkan ini untuk sapi Bali waktu itu. Oh, itu sama dia boleh tuh? Iya, ini sapi Bali ini sama waktu itu 16 ekor kambing. Nah ini 5 tahunan lalu kayaknya. Coba kita tes masih tajam nggak gitu. Karena perawatannya emang nggak asal-asal lagi. Iya gitu. Nah, gitu. Nggak usah diasah tuh ya. Ini nggak saya asal nih, udah 5 tahun nih. Tuh. Gitu. Ini kalau mau ditebas pun bisa. Bukan di saya, tadi kan saya. Ini kan tebas tuh. Gitu. Bisa, silakan. Kalau ini tanduk, Ya. dari tanduk sapi pula. Ah. Jadi ini memuaskan gitu. Ini dari apa buatannya? Kalau ini sebenarnya bilahnya kan beda-beda. Ini bilahnya ini sebenarnya dari baja D2 namanya. Kemudian sarangka itu sarung maksudnya. Sama gagangnya ini dari tanduk kebo bule. Ya, sehingga kalau kita gini menerawang nih kelihatan. Tidak boleh pakai buat hijab transparan. transparan. Gitu. Kalau ini tanduk kebo hitam aja gitu. Nah, ini tanduk sampai ini simpainya, tali simpainya juga dari kebo. Gitu. Oh, ini apa tanduk tuh kayak ini ya, kayak gading ya betul? Iya. Jadi kalau dia di ini kayak kilap gitu kan. Kayak gading gitu. Gitu. Ini insya Allah dari yang paling kecil kita punya. Ini bukan apa-apa pemirsa ya, ini cuma untuk nyembelih kok. Nah, dari paling kecil ada. Nah, ini buat apa? Kali ini unik aja, ini mah buat kelitik-kelitikan aja. Enak-enak ini kuping lepas gitu. Nggak, asal jangan dibuka. Ini kalau ini beneran ada bilahnya, cuma ya kalau bawang aja sih masih lewat ya. Kalau leher sapi kekecilan gitu. Tapi kayaknya ke bandara kena juga deh. Kena dong, kena ini. Kalau ke bandara tetap kena, karena metal kan, ada metal. Ini kena, terus ada yang sebenarnya dilarang masuk juga tuh. Dilarang. Kalau ini tapi segini nggak dilarang. Waktu itu saya titip ke masuk ke bagasi ya, waktu ke Lombok. Gitu. Nah ini juga. Kalau ini sih biasanya cuma buat tarung gitu ya, jadi dia disembunyikan gini. Kalau dia silat tuh kalau bawa segede gini kan kelihatan bawa. Kayak ini apa namanya, kayak yang ada yang mainannya Iko Ways. Yang di ujung gini. Ya. Tapi ini versi Jakarta. Versi Jakarta. Nah, sama. Waduh. Jangan lihat kecilnya tapi tajamnya. Cabai rawit nih. Tuh. Ini kayak ngupas mangga enak banget tuh ya. Jadi insya Allah kalau seperti ini tajamnya, sapi kita, kambing kita tidak tersiksa. Gitu loh. Cepet gitu ya. Karena banyak, ada beberapa pernah Anda lihat bahwa si hewan kurban itu kayak tersiksa dia. Digodot gini, ternyata goloknya nggak tajam. Gitu, goloknya nggak tajam. Dan alhamdulillah golok-golok yang ada di hadapan kita semua ini, insya Allah semuanya sama lah kualitasnya. Jadi saat kita misalkan gini, ini kita main yang dorongan ya. Kalau yang dorongan ini segini ini udah cukup banget kok untuk turun di kelas limosin juga bisa. Ini gitu ya. posisi gini, leher sapi itu kan ada kadang ada bagian kenyal-kenyalnya ya. Itu kan. Nah itu tuh yang paling banyak di sapi warna putih biasanya. Nah itu yang lebih susah di antara sapi-sapi yang tidak punya lemer istilahnya. Bagaimana caranya? Dia punya kulit ditarik dulu kiri kanan oleh petugas lain, baru kita dorongnya. Kalau enggak, di situnya aja kita sudah alot gitu. Nah, kalau sapinya tidak memiliki lemer seperti itu istilah kami, maka udah lebih mudah. Kepalanya sudah terbaring, dihadapkan ke arah kiblat, kita baca basmalah, niatkan karena Allah sebagai persembahan terbaik buat Allah gitu ya.
Maka biasakan untuk melihat juga bagaimana umumnya ini para pemotong itu tarikan nafas si hewan. Saat dia mengeluarkannya barengin. Gitu. Jadi waktu dia kan narik mendengkur kan. Pas dia ini taruh aja di sini. Jika ini lehernya taruh aja di sini, gitu ya. Dan kalau dia narik gitu kan terus membuang. Nah, saat dia narik buang, dorong, gitu. Dorong, gitu. Itu yang makanya saya suka main dorongan itu. Tenaga kita lebih powerful di dorongan, gitu kan. Di sini mah berani, pasti gitu. Bandingin matanya. Sementara kalau tarikan gini, goloknya juga harus menyesuaikan. Maksudnya menyesuaikan tuh kadang ada yang gagangnya justru menyulitkan pegangan tangan kita. Nah kalau seperti ini, insya Allah dia bisa dua arah. Di sini mengunci dia, kunci, gitu ya kan. Nah, jadi narik juga enak. Nah, ini kalau taruh sini tangan saya putus. Ya. Atau ini buat ngedorong juga. Wah ini udah ngunci nih di jari kelingking kita. Insya Allah nggak akan lepas ini. Ini nggak akan lepas, gitu. Ini nggak akan lepas, ini ngunci. Oh iya. Nah, ya kan? Ini nggak akan ngunci. Bismillah, dorong begitu. Insya Allah nggak akan ada yang membahayakan kita. Kalau kitanya benar nih makainya. Jadi sekali lagi main dorongan juga lihat apakah pisaunya itu atau goloknya itu mendukung apa enggak. Kalau goloknya nggak mendukung, jangan main tarik. Misalkan kalau kita nggak kuat, main dorong lebih enak. Iya, katanya tarik itu kalau udah biasa, kelasnya juga udah sering dapat feel-nya lah. Feel-nya dapat gitu. Tapi kalau enggak, dorong aja. Bismillah. Tapi langsung ini ya, kita juga harus yakin gitu kan? Yakin, sekali aja bisa kok, insya Allah. Kalau dia ditarik, istilahnya kepalanya, lehernya sudah cukup mumpuni untuk kita dorong, ini dorong aja. Ini bukan karat ya, ini memang ada seninya. Orang bilang ini kayak renda batik, begitu. Seperti modelnya baja Damaskus. Tapi ini 4 limosin rubuh pakai ini. Dan ini belum di asal lagi. Kita tes juga ya, kira-kira masih tajam nggak? Kalau nggak tajam nggak boleh turunin tahun ini. Aduh. Agak angkuh kali ini. Ya, jadi tajam semua. Kita ngeri. Ini ada 500 saat gini. Apanya? Ini ada 50 biji, 200. 53-an. 53-an gitu. Ini sih buat ya iseng-iseng lah gitu. Emang suka bagaimana koleksi? Katanya kalau orang Betawi nggak punya golok tuh bohong kebetawiannya, katanya. Bukan iya. kata saya loh, kata orang-orang. Iya. Jadi kalau di sini ada yang Betawi tapi nggak punya golok tuh, karena ada yang sesuatu yang aneh. Karena alat tradisional suku Betawi golok gitu. Orang mana? Orang Betawi? Ini golok? Enggak. Orang Betawi? Belum golok? Enggak. Ya. Orang Betawi. Dipertanyakan lah kebetawiannya. Atau mungkin di KTP perlu digambarin golok kali. Ini logo Jakarta ada goloknya. Gitu. Tapi jadi ini semua dari Jakarta semua. Iya, secara umum ini Jakarta, walaupun ada yang dari mana, kawan kami dari daerah Manunjaya, Tasik. Ah ini kalau nggak salah ini mana ya? Ini dari Tasik ini. Oh tapi mirip juga. Mirip, iya. Maksudnya dari sana. Dan ini juga sama, ada ukirannya juga. Ini yang diantara golok terlama yang saya miliki, ini yang paling awal kalau nggak salah. Dan ini sejak datang, istilahnya sejak saya miliki sampai hari ini belum pernah ada yang saya asal lagi. Oh gitu, sengaja gimana? Ngetes kemampuan dari ini? Kemampuannya juga, sebenarnya treatmentnya kalau kita bagus gitu, habis kita dorong, kan darah nih ya, banyak di sini, di bilah kita. Itu langsung kita rendam, makanya saya minta selalu ada ember. Berisi air, langsung saya cuci. Setelah itu mau turun lagi ke gelanggang berapa ekor pun nggak ada masalah. Oh. Cuma jangan dibiarkan dia, karena dia akan diserap gitu loh. Darahnya itu menyerap di sini. Nah kalau sudah menyerap, cepat korosi. Oh. Gitu, cepat korosi si goloknya ini. Ini apa namanya, lempengannya tebal ini, beberapa besi ditumpuk di tempat.
Ini kayaknya lithium boleh deh. Kayaknya demikian deh modelnya. Gampang karat dan Enggak sama tuh. Ini kan sudah sekitar 7 tahunan saya punya ini kayaknya. Saya punya ini 7 tahun sama aja. Jadi emang dia nggak ada perawatan khusus. Kan ada orang-orang sebelum apa Idul Adha diasah dan itu memang bagus menjalankan hadis Rasulullah kan. Cuma sama kayak tatkala Imam Ibnu Qayyim bilang doa adalah senjata orang beriman. Saya waktu merenungi hadis itu saya bilang, oh iya, senjata orang beriman. Tinggal tergantung yang main ini piawai, satu piawai apa enggak. Yang kedua adalah bilahnya si pedang itu sendiri, senjata itu. Yang main ini bagus, tapi bilahnya bahan dasarnya nggak mendukung. Begitu dia ayunkan ke target, hancur mana? Gitu. Alhamdulillah. Waduh, terima kasih nih Ustaz waktunya. Di dunia pesantren itu ada ijazah. Ijazah itu diijazahkan, diberikan semacam lisensi untuk boleh menyembelih. Nah, anak kasih ini ke antum, insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bener nih Ustaz? Ini buat antum nih. Ada nih Ustaz? Insyaallah coba aja dulu. Masya Allah. Insyaallah. Kita buka tempat sunat. Waduh, Masya Allah. Ini treatment khususnya? Pokoknya setiap habis sembelih dia jangan langsung jangan dibiarkan karena darahnya bisa membuat bilahnya korosi, langsung dicuci. Mau nanti hewan berikutnya, sapi nomor sekian, begitu aja lakuin. Nanti kalau sudah semuanya cuci bersih, kemudian dikeringkan, sekering-keringnya ya baru dimasukkan ke sini. Alhamdulillah, teman-teman, mudah-mudahan ini amanahnya bisa saya jalankan besok ya. Bismillah. Makasih Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah. Meluk istri dia meluk sapi. Ya nggak apa-apa. Karena memang salah satu dari sunnah Rasulullah SAW adalah wal yurih dzabihatahu, yaitu membuat hewan yang akan disembelih menjadi tenang. Salah satunya ini dia tuh, ya kan? Marilah kita ucapkan Alhamdulillah karena